Penasaran sih, Nal kan tadi Ronald bilang Bapak pintar banget. Enggak lah. Gitu kan. Tapi SMA 4 tahun lah Bapak. Ampun. Kita kan cuma 3. Bapak kalah sama kita. Loh justru gitu, 4 tahun pendalaman. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tika di RoTV, join membership RoTV dong. Klik, 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 klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Capek ah. Capek ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapain. Capek nggak ngapa-ngapain. Capek nungguin kerjaan, Ronald. Nggak dateng-dateng. Iya. Kasian deh. Tapi ya. Cicilan masih banyak? Ya pastinya. Cicilan banyak bangga. Tapi kan itu berarti gue manusia. Lu yang nggak manusia, nggak punya cicilan. Ih, bintang tamu kita aja punya cicilan loh. Loh, masa sih? Masih nyicil sampai sekarang katanya. Emang kenapa? Emang ada orang yang kayaknya capek? Nah makanya ini tuh heran sama orang-orang yang kayaknya banyak banget kerjaannya tapi kok nggak kelihatan capek ya. Siapa? Energinya capek mah ya gitu. capek aja. Ya ini tamu yang mau diundang sama kita. Iya, jadi mungkin Tika ini referensinya ke orang-orang yang sekarang kayaknya kalau kita lihat media apapun ya ada terus. Iya. Wajar karena sedang mengikuti kontestasi calon presiden. Iya benar. Waduh, itu agendanya nggak kebayang sehari itu padatnya seperti apa. Iya. Yang akan kami undang di sini ngobrol sama kami Rotizen, ini kalau dalam istilah bahasa Belanda. Masa ada yang datang aja orang Indonesia ngapain pakai bahasa Yang Belanda? datang orang Indonesia tapi kan pinter banget, nggak boleh kalah iya, pinter. bener, Jadi bener, sebelum bener, kesini bener. saya nih baca dulu referensi bahasa Belanda. Jadi kalau menurut bahasa Belanda dia Jadi bapak yang satu ini istilahnya itu adalah, mohon maaf kalau nggak ngerti ya, karena ini berat ini ya. Belanda Istilah bahasa Belanda itu adalah sentor, men, ya, men, lupa gue, menhulden, sentor menhulden. Dalam bahasa Belanda tuh Iya. ada sentor menhulden. Sentor menhulden. Artinya? Dosen, rektor, menteri, gubernur, lalu calon presiden. Anies Baswedan! Apa kabar? Aduh! Apa kabar? Silakan Pak Tumosa. Istilahnya gitu dalam bahasa Belanda. Bahasa Belandanya keren banget. Bahasa Belanda, sentor menhulden. Sentor menhulden. Tapi bener kan Pak, manusia itu harus punya cicilan. Pak Anies bisa punya cicilan loh. Bener kan? Saya sengaja ngomongnya keluar. Masih nyicil rumahnya. Masa sih? Iya. Oke, Pak Anies terima Cas kasih. dulu Pak sama saya juga cicilan. Sama ada. gitu ya. Ambil aja kreditnya. Saya emang nggak suka ngeredit Pak dari dulu Pak, beneran. Jadi kalau belum punya uang ya nggak usah beli dulu gitu ya. Jadi HP juga prabayar ya? Ini beli second. Tapi bener, ada teman tuh kan, Mas, aku nggak pernah mau pasca bayar. Saya selalu prabayar. Kenapa? Saya nggak mau ngutang. Oh iya. Karena kan dipakai dulu baru bayar kan. Iya, pasca bayar. betul. Ya, tapi ini luar biasa. Ini adalah calon presiden pertama yang datang ke RoTV. Ini Mas curiga ya. Kenapa? Ini kan udah ketiga kali aku ketemu sama Pak Anies. Pertama waktu jadi menteri saya ngewawancara di radio. Ya. Dulu pas jadi calon gubernur Sama. jadi Pakai mobil apa ya? Mobil gitu. pakai mobil saya yang nyetirin waktu kita itu. wawancara Ya. waktu jadi calon gubernur jadi gubernur. Curiga nih. Wawancara kita calon presiden jadi bintang tamu ya Pak. Wah, nanti studio jadi bagus nih kayaknya nih. Gitu. Tapi itu pertanyaannya Pak, ngelihat Pak Anies di mana-mana istilahnya kan ya. Agenda hari ini aja, Bapak Iya, apa aja? Coba ngapain kami aja ingin Bapak tahu hari ini? agenda Bapak apa aja dari pagi. Mulai dari kemarin aja dah. Dari Boleh. kemarin, iya. Sesibuk Jadi apa? kemarin saya di Sukabumi. Jadi di Jakarta, Sukabumi terus acaranya. Acaranya sampai jam berapa Sukabumi tadi malam? Jam 1 mungkin. Aduh. 1 malam. Terus pagi Pulang udah berangkat Jakarta lagi? Enggak, Cianjur. Oh, pulang pergi ke Sukabumi. Cianjur terus sampai siang terus baru ke Jakarta. Terus langsung ke sini. Ada satu acara terus langsung ke sini. Energinya dari mana, Nah, Pak? Energinya Itu, Pak. dari Betul. mana? Saya mah pasti udah capek kalau gitu. Gini,
capek sama enggak nih ya, Ronald. Capek itu bukan soal banyaknya kegiatan. Capek itu soal perasaan. Bener. Jadi capek itu bukan fisik, bukan fisik itu. Bukan, capek ini perasaan. Perasaan. Jadi Teh kalau coba nih, capek. Ini capek apa enggak nih ya? Ini contoh nih. Kalau diajak, kita nih pergi ke toko elektronik nih. Kita nih. 3 jam, 4 jam. Oh, cowok seneng banget ke toko elektronik mah. Capek nggak? Enggak. Enggak. Oh iya ya. Coba diajak ke toko baju, setengah jam. Iya, Aduh, langsung capek. Yang seneng yang perempuan biasanya. Iya. Gantian. Kalau diajak ke toko elektronik baru setengah jam, kapan pulang? Iya. Betul nggak? Jadi, kalau yang kita kerjain kita senengin, maka nggak akan ada capek. Tapi kalau yang dikerjain kita nggak cocok, udah sebentar capek. Berarti ini cocok ya Pak? Cocok lah. Oh, cocok. Berarti pekerjaan ini menyenangkan buat Bapak gitu ya? Iyalah, ketemu orang terus. So, kemarin misalnya nih, pas ke Sukabumi, ketemu petani, ketemu mereka sehari-hari pertanian tuh. Jadi kalau dibilang dari dulu saya bilang, I rather work with people than paper. Oh. Lebih enak bekerja dengan orang daripada dengan kertas. Iya. Ya kan? Dan itu selalu ketemu orang baru, ada suasana baru, ada pelajaran Cerita baru, baru, terus ya. gitu. Jadi suasananya itu selalu enak gitu. Tapi sebetulnya seorang Pak Anies ini selain belajar dari orang memang senang belajar dari buku. Kan senang banget baca Belajar buku. ya, tapi nggak harus baca buku sih. Tiap ketemu orang saya belajar, tiap ketemu situasi saya belajar. Karena orang juga adalah buku buat Pak Anies ya. Lebih kompleks malah kalau manusia. Jangan ngomongin buku, baca buku enggak? Malu sama Pak Anies. Aku dong, Nak. Apa? Hah? Baca buku enggak? Buku apa yang kamu terakhir kali baca? Crossword. TTS. Minimal aku tahu. Minimal istilahnya keren, Crossword. Iya. 4 kata duri. Onak. Kantor. Kerangka layangan, arku. Mohon maaf, Pak Anies apa buku yang terakhir dibaca, Pak? Buku yang terakhir dibaca, saya lagi baca buku soal teknologi. Iya, jadi sebetulnya gini, saya ini kalau buku, ini barangkali yang juga orang jarang tahu nih, saya taruh buku di samping tempat tidur. Jadi kalau malam, sebelum tidur, saya biasanya nyalain lampu baca. Terus baca bukunya, mungkin 10-15 menit jadi pengantar tidur. Terus gonta-ganti. Saya lagi, jadi dan bacanya harus kemudian baca semua gitu. Baca depan, tengah, akhir, depan, akhir. Jadi nggak semuanya dibaca. Cara baca Bapak gitu, kalau buku. Kalau baca buku nih ya, kan buku tebal ya. Oke. Buku tebal. Orang kan ini misalnya gini nih. Nih, ini buku apa nih? Buku saya, Pak. David Bowie, Pak. Ini buku Uncommon ya. Nih. Jadi kalau cara baca buku nih ya, setebal ini. Jadi gini, dulu saya sekolah di Amerika, ambil PhD. Itu kalau seminggu kita harus baca mungkin 1.300-1.600 halaman seminggu. Seminggu? Ya, banyak tuh. Oke. Terus nggak mungkin kalau kita nggak, jadi belajar baca cepat gitu ya. Nah, apa sih caranya kalau baca buku? Baca chapter pertama, chapter awal, terus baca chapter akhir, terus habis itu baru mulai di tengah. Oke, apa keuntungan dengan teknik seperti itu, Pak? Nah, gini, satu, kita pertama dari awal langsung tahu apa aja yang mau ceritain di buku ini. Oke. Kemudian yang kedua, kita baca di conclusion-nya. Di akhir. Di conclusion itu dia akan jelaskan apa saja kesimpulan yang ditulis. Baru kemudian kita belajar di tengahnya. Itu lebih masuk lagi gitu ya Pak bacaannya. Kalau enggak, sorry. Kalau enggak ya, kita akan baca satu-satu dan belum tahu nanti apa ya arahnya nih. Baca awal, buka awal, terus baca di bagian paling akhir, kemudian itu asumsinya nulisnya sistematis. Iya. Nulis sistematis. Kalau nulisnya sistematis hilang di tengah jalan tuh kita. Tapi dengan cara seperti itu, buku tebal pun kita langsung tahu. Oh iya, kesimpulannya ini ya. Pembukaannya pasti kalau pembukaan itu pasti jelasin apa isinya apa. Itu dijelasin tuh. Terus di ujung kita pengen tahu konklusinya. Nggak harus dimulai sepanjang dan habis itu baru mulai di tengah. Nah, saya tuh kalau udah tahu konklusi ya udah nggak dibaca lagi. Kalau saya beda, Pak. Kalau saya beli buku, saya itu langsung lihat halaman paling ininya, Pak, yang di sini, Pak. Prakata itu. Ini kan ucapan terima kasih biasanya terima gitu. kasih. Foto posting, Pak. Biar orang nyangka saya pinter, Pak, kalau saya, Pak. Agak mirip Aldi Taher ya, cuman kalau dia ibadah ya ini posting. Pak Anies, Tapi ini pinter kan, pasti pinter. Iya. Suka nge-MC. Iya, Pak. Kalau gitu 10 terbaik dulu. Aduh.
Tipis-tipis. Pak, saya ngambil minum dulu. Oke. Sengaja dipilihin Ini- warnanya yang ini. Trik baru baca buku sekarang kita udah tahu ya. Oke, nah baca buku masih rutin sampai hari ini. Kan di kasur, di mobil baca buku nggak Pak? Kadang-kadang. Tapi Kadang-kadang. Kalau di mobil tuh kadang-kadang ya kenyataannya nih baca di mobil itu seringkali ngebalesin yang tertunda dalam acara. Ini kan seperti sekarang nih, kan saya nggak mungkin buka HP, nggak mungkin jawab. Sebenarnya kan saya gonta-ganti acara nih. Jadi kenyataannya ketika di mobil itu adalah kesempatan untuk nelpon, balesin, iya, balesin WhatsApp. teks, balesin itu kenyataannya di mobil tuh. Karena kan masih ada juga orang ketika lagi bicara gini aja. Iya, handphone ini kan masih tetap gini nih, ini kan praktis Bapak nggak megang pakai handphone tuh. sendiri? Ya iyalah masih pakein. Lo kirain maksudnya ada asisten yang bawain gitu, yang masih ada nomor? Masih ada lah, masih ada. Wow. Jadi kalau karena WA saya jawab sini. Yes, aku punya telepon. Jangan Pak, suka pinjam uang Pak. Jangan Pak, jangan Pak. Nggak, palingan nanti suka ditelepon sama pinjol, Bapak mau. Jadiin referensi. Tike, ya Bapak kenal sama Tike. Tapi benar, ini buat di jalan tuh. Sama kalau di jalan, saya dengerin musik. Oke. Saya kadang-kadang kalau relax ya, ini aja browsing lihat apa Instagram kek atau apa kek. Nah, Dulu tuh kita pernah ada wawancara sama Pak Anies itu, Pak Anies kita paksa nyanyi ya pada saat itu ya. Tapi sebenarnya Pak Anies sukanya musik apa sih sebetulnya Pak? Saya suka musik yang enak. Suka. Ada yang spesifik, Jadi gini, Pak? nggak ada spesifik. Ada spesifik juga saya suka. Saya punya Spotify. oke. Ya. Terus jadi saya Spotify, iklan. Harus ngiklan loh. ngiklannya itu. Ya? Harus. Nggak apa-apa Pak, sebutin aja semuanya. Saya punya. Nah terus di situ saya bikin playlist. Oh. Saya bikin playlist, saya pilih lagu-lagu yang saya suka, masukin di situ. Terus kalau lagi di jalan, saya menyalain ini. Dan saya ini kalau nulis saya sambil dengerin musik. Nggak malah ke distract Pak. Enggak. Justru malah gini. Ini unik juga. Buat saya sih unik. Kenapa? Karena setiap kali saya lagi nulis, lagunya nggak gonta-ganti. Lagunya itu Ada terus. lagu khusus Jadi, untuk nulis? Enggak, bukan. Maksudnya saya lagi nulis ini, maka misalnya nih, sekarang saya lagi nulis, misalnya saya dengerin All of Me gitu ya. Oh. John Legend. John Legend. Ya, John Legend ya. oke. Maka itu saya bikin rerun tuh. Apa sih Oh, namanya? di looping. Looping. Muter aja lagunya itu. Jadi saya dengerin sambil nulis itu. Dan yang tanpa saya sadarin, saya kemudian ketika tulisan selesai, dan kemudian satu saat saya dengar lagunya All of Me, nanti saya ingat lagu-lagu ini tulisannya ini. Lagu ini Ada tulisannya memori ini. yang nempel ke lagu Tulisannya itu. ini. Itu ada yang instrumental, ada yang lagu. Tapi memang biasanya saya pilih satu, terus saya dengerin looping ya istilahnya ya. Looping sampai Oke. selesai tulisan. Itu harus dapat dulu lagunya baru Bapak mulai nulis? Enggak. Biasanya lagi nulis, terus saya pilihin gitu. Mana yang paling pas, terus saya pilih. Dan ada juga lagu yang saya favorit, walaupun di sini nggak populer. Itu. Judulnya namanya Se Afrika. Se Afrika. Ini penyanyi namanya Fusi Mahlasela. Fusi mahlah. Kayak Saudaranya Sahil mungkin Mulahela. itu Mulahela. Itu dari Yaman, Hadramaut. Mulahela beda. Iya, Ini Afrika. Ini Se Afrika. Dan jadi gini, saya ini kalau lagu itu pertama tentu nadanya ya, musiknya. Tapi juga saya selalu perhatikan syairnya. Oke. Selalu liriknya, itu saya selalu perhatiin liriknya. Dan liriknya itu kadang-kadang inspiratif sekali. Pilihan-pilihan liriknya itu, jadi membuat ketika kita mendengarkan, itu juga... Memahami maknanya Iya, gitu ya. betul. Penasaran Pak kayak gimana sih Pak? Coba Bisa didengerin diplay Pak, nggak? coba dengerin. Mahir, Dengerin ya. ngepop loh. Musik dunia tuh world music Ini ya? world music. Iya, world music. Saya sering ngumpulin folk music dari banyak negara. Dari Balkan, ini Afrika. Yang bener Pak. Seleranya unik. Terus dari Balkan. Terus dari Nordik. Terus musik dari Asia Tengah. Terus serius. Loh, sekarang coba
Katanya Korea Utara juga suka Bapak. Korea Utara. Gimana? Masalahnya Pokoknya nggak ada. negara-negara yang gini aja. Negara-negara eksotik. Ini tuh apa? Kan saya pengen, ini kita punya akses begini nih. Kenapa cuman kita dikirimin lagu-lagu dari satu kelompok negara aja? Iya Kita bisa akses mana aja. Jadi, dan kalau pakai ini kan kita bisa cek world music. Habis itu kita pilihin macam-macam. Wah. Ada dari benar-benar Asia Selatan, Asia Tengah. Kita akan ketemu lagu dan keren-keren. Serius. Pak, saya takjub, Pak. Saya merasa anaknya musikal banget, Pak. Saya ngejar konser kemana-mana. Tapi ngaku saya kalah kalau soal musik aku. Ngaku saya kalah, ngaku. Kalau Referensi oke. misalnya- Karena kita kadang-kadang cuman kecenderungan kan musik Amerika dominan. Ya. Atau Korea Selatan Kemudian gitu kan, Inggris. K-pop. Inggris kan dominan. Oh, Inggris gitu. banget, Pak. Ya, dan mereka memang mendominasi dunia musik Betul. global. Tapi banyak sekali musik-musik daerah dunia yang sekarang bisa diakses di sini. Buat apa kita mau nyarat begini kalau cuman kita? Kalau itu kan mau daerah TV, kita dikasih suguhan sama mereka. Iya. Kita punya Hari kebebasan ini sekarang. Kita punya kebebasan. Punya smartphone berarti kita juga harus smart ya, Exactly. betul. Oke, tapi gini ya, dari cerita Bapak tadi baru sebentar kan baca buku, menulis, Iya. dengar musik, musiknya pun bukan yang biasa orang. Kita bisa mengukur bahwa ini bukan orang sembarangan ya. Iyalah. Makanya kalau Bapak tampil, Hah. mohon maaf yang terakhir aja, berdebat aja. Iya. Kayaknya paling tenang, paling menguasai Medan, medan, iya. perkataannya tuh kan yang iya bener, ya. Tenang Pak, nggak ada anak Masya UIPA, Allah. nggak ada anak UIPA di sini Pak. Nggak, tapi perlu diakui Nggak, memang nggak ada. kayak bendahara bendahara Referensinya banyak. referensinya banyak, perbendaharaan katanya juga banyak gitu kan. Masya Allah. Kalau jadi MC bagus loh Pak. Perbendaharanya, Perbendaharaan kata jadi MC kan harus banyak Ronald kan. Enggak, kita aja yang jadi MC mah. Iya, betul. Acara Bapak Iya. gitu. Terpasti keliling Indonesia tuh, Pak. Mulai masuk. masuk. Oke, ini kan apa kalau soal pendidikan udahlah Bapak kan pernah jadi dosen, jadi rektor termuda saat itu apa ya? 36 tahun. Jadi rektor Paramadina. My God. Terus jadi menteri pendidikan, gitu kan, Pak. Apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik sama dunia pendidikan? Kayaknya hidupnya sekolah, belajar. Ya. Kenapa sih, Pak? Enggak juga sebenarnya belajar aja. Kan ya sekolah sih biasa ya, SD, SMP, SMA ya, sampai kuliah. Terus sebenarnya waktu itu cita-cita saya kinasnya jadi dosen. Oh, emang diniatin. Udah tercapai kan jadi Karena itu, dosennya. iya alhamdulillah. Karena itu kan saya terusin master, PhD gitu. Dan kenapa kemudian saya tertarik di dunia pendidikan? Sebetulnya karena saya ini tidak belajar ilmu pendidikan. Enggak, saya belajarnya ekonomi. Betul. S1 saya ekonomi. S2 saya itu Betul. ekonomi. Bahkan waktu itu sebetulnya S2 saya ini moneter. Moneter tuh bidangnya bidang currency market. Jadi pasar mata uang. Nah, tapi karena saya belajar ekonomi, saya berlakukan perbandingan antar negara. Ya. Di situ saya lihat negara yang ekonominya maju, negara yang makmur, itu negara yang investasi di pendidikan. Wow. Yang tidak investasi pendidikan itu nggak maju. Dan disitulah kenapa investasi, istilahnya Iya. investasinya pendidikan. Dan ketika investasi pendidikan, maka negara itu luar biasa hebat. Banyak negara kaya tapi tidak dikagumi. Kenapa? Karena dari alam. Iya. Iya. Oke? Tapi negara yang kaya karena kualitas manusia, nah itu orang berbondong-bondong datang. Ya, contohnya nih, yang tadi disebut Korea Selatan, Iya. Taiwan, yang paling awal dulu Jepang, Singapura, Iya. itu semua, sekarang Cina, itu semua negara yang maju. Kenapa? Karena mereka investasi di kualitas manusia. Iya, mereka Nah dari itu kecil, sebabnya ya. kemudian saya merasa harus kita seriusin bidang pendidikan. Jadi bukan saya belajar ilmu kurikulum, ilmu pengajaran, saya nggak pernah belajar itu. Nggak pernah. Oh, memang bukan bidang saya. Oke. Tapi saya melihat kalau kita tidak investasi di kualitas manusia, maka kita nggak akan mungkin jadi bangsa yang besar. Investasi di manusia di Indonesia bagaimana Pak menurut Bapak? Nah menurut saya harus diberesin ini. Di mana sih mulainya kesehatan, Iya. pendidikan. Dan istilah saya tadi investasi. Jadi kalau kita lihat ada anggaran dikeluarkan untuk pendidikan, jangan sebut itu sebagai biaya. Tapi itu adalah investasi. Karena nanti kita akan dapat manfaatnya dalam bentuk apa?
anak-anak yang otaknya baik, cerdas, ototnya kuat. Kemudian lewat pendidikan mereka dapat karakter yang benar, pengetahuan yang luas. Itu investasi. Nah, itu harus dikeluarin biaya itu. Dan bicara investasi nih, pendidikan jenjang apa yang investasinya menghasilkan return terbesar? Kalau boleh nebak nih, Atike, Ronald, apa? Dasar. Dasar, menengah, tinggi, atau dini? Yang kira-kira returnnya, ROI-nya paling besar. Kalau investasi untuk sekolah-sekolah anak-anak yang menghasilkan sih, itu yang TK sih. Mahal banget Pak bayarnya Pak. Itu kalau buka TK sekarang investasinya bagus. Returnnya bagus untuk yang punya. Buat dagang. Investasi yang untungnya cepat. Bukan untungnya cepat, yang paling besar pengembaliannya. Pengembaliannya. Jadi pendidikan dini. Jadi pendidikan dini itu adalah pendidikan dengan return terbesar, paling tinggi. Bukan berdasar, bukan menengah, apalagi tinggi, pendidikan tinggi. Paling tinggi. Paling tinggi itu pendidikan dasar. Dan ada ekonom yang menghitung ini, dapat hadiah Nobel karena teori ini. Wow. Namanya James Heckman. Jadi dia membuktikan bahwa kalau pendidikan usia dini itu diperhatikan, maka dia akan memberikan manfaat yang paling besar. Di pendidikan dini itu, satu nih, makanan. Belajar makan sehat apa enggak usia dini. Kalau dari kecil diajarinnya gula, udah nanti tuanya ongkosnya mahal karena sakitnya macam-macam tuh. Lebih bahaya daripada narkoba kan gula itu. Jadi kemudian dibiasain makan yang sehat. Perilaku. Ngambil barang punya temennya apa enggak. Nyimpen barang sendiri. Itu semuanya di usia dini. Everything you need to know in life, you learn it in kindergarten. Ini kita masih banyak yang nge-skip soalnya kindergarten gitu kan. Iya betul. Dari kecil udah diajarinnya yang berat-berat dari kecil. Iya dan dari kindergarten itu nggak usah belajar nulis, nggak usah. Saya baru masuk SD kelas umur 7 tahun. Saya masuk sekolah tuh 3 tahun. Jadi 4 tahun tuh TK, prateka. Nggak belajar nulis sama sekali. Makanya saya selalu main aja. Makanya selalu saya bilang, jangan khawatir. Contohnya saya nih. Alhamdulillah umur 7 tahun udah belajar nulis. Alhamdulillah sekarang bisa nulis, bisa baca. Gitu kan. Sama saya kita. juga gitu kelas kan. 1 waktu itu nggak bisa baca, Pak. Pak. Sama betul. Udah bener tuh. Calon presiden nih. Soalnya ada kesamaan sama Pak Anies. Bener tuh. Jadi kita ini, jadi inilah sesuatu yang paling penting tuh. Nah, cuman kita kadang-kadang merasa yang paling penting itu ada pendidikan tinggi. Jadi kalau dilihat antara investasi yang kita keluarkan untuk usia dini dibandingkan dengan yang lain nggak sebanding. Padahal returnnya paling tinggi. Jadi kita mah harusnya pendidikan dini, bukan pernikahan dini. Ya, di kita masih banyak itu pendidikan dini. Pendidikan dini. Makanya Bapak seneng kalau misalnya kayak kemarin acara di UI gitu ya, ketemu dengan mahasiswa. Oh ya seru. Seneng ya Pak ya? Meskipun pertanyaannya kadang tajam, it's okay? Oh iya, justru pertanyaan tajam itu yang bagus. Nggak masalah ya? Nggak masalah, dan bukan hanya nggak masalah, ya memang harusnya harus begitu mahasiswa. Harus kritis ya. Oke, tapi yang saya tuh penasaran, Bapak ini kayaknya orangnya entah sabar, entah gimana kok kuat gitu loh Pak. Semua capres, semua pejabat publik lah. Iya betul. Ya itu, netizen Indonesia itu kadang kalau udah bicara ya Pak ya, Bapak juga pasti tahu lah kalau Bapak mention nama Bapak di Instagram, wah kalimat udah macem-macem. Ya entah memang dari hatinya atau titipan atau ada maksud apa kita nggak pernah tahu ya. Tapi memang kalau Pak Anies, kalau menurut aku setiap dibully, setiap ada berita-berita miring soal beliau, senyum aja gitu kayaknya tuh Pak. Nah, how you handle this Pak? Aduh, how ya, gimana ya? Ya biasa aja. Masa sih? Sakit hati dong. Masa nggak sakit hati? Pak, Bapak jangan emosi Pak. Pak Anies aja biasa Pak. Saya ngomong sedikit aja viral tuh kemarin. Dipelintir, orang nggak ngerti maksudnya apa. Kesel Pak. Saya mah hobi saya tahu nggak Pak? Apa tuh? Blok. Bapak gitu juga nggak? Enggak tuh. Masa sih? Pak masa nggak ada sakit hati, nggak kesel gitu Pak? Kenapa? Enggak aja. Jadi kan... Bete. Ini kepo gimana sih bikinnya? Kepo? Ini dia! Collab Sero TV dan Swepo.
zipper punya aku. Kepo. Kepo kan? Keren tau. Yang misalnya nih, orang marah-marah. Ya kan dia yang punya masalah, bukan saya. Kenapa saya jadi punya masalah? Oh, nice. Dia yang marah-marah, dia yang mencaci maki, itu kan masalah dia, bukan masalah saya. Bener gak tuh? Terus Betul sih. ngomongnya tajam, ngomongnya kuat. Saya cuma kalau lihat begitu tuh, ini sedang punya masalah sama dirinya, bukan masalah sama saya. Tapi kalau ngungkapin pandangannya, kemudian saya lihat tuh yang memang, kan ketika orang ngomong itu kita bisa merasakan sesuatu yang perlu direspon, sesuatu yang kredibel, sesuatu yang bisa jadi masukan, sama sekedar orang marah-marah biarin aja. Dan kalau saya itu kadang-kadang mikir, ini yang pada nulisnya kasar-kasar itu, itu apa nggak malu ya nanti kalau dibaca sama anak-anaknya ya gitu. Nah, ya, mungkin itu karena pendidikan dininya kurang, Pak. Itu mungkin. Itu pertanyaan saya. Kenapa harus pentingnya pendidikan dini? Yang suka ngomong kasar nggak malu sama anak-anaknya gitu kan ya. Nah, Bapak pernah nanya nggak? Keluarga. Ibu sakit hati nggak Bapak digituin? Anak-anakmu sakit hati nggak Bapaknya dihina-hina, dicaci-caci? Pernah nanya nggak ke mereka? Pernah. Pada awalnya mereka juga merasa nggak nyaman kan. Kan gini, yang kami alami itu, mereka juga sering di-mention. Iya, betul. Ya. Di DM, tuh. gitu kan. Mereka di awal-awalnya mereka juga merasa kayak kaget gitu. Terutama beberapa tahun yang lalu ya ketika mulai ikut pilkada. Itu wah macem-macem tuh. Tapi kemudian mereka juga udah sampai ke situasi seperti saya. Jadi kalau ada yang kayak gitu tuh ketawa aja, lucu aja. Kadang-kadang di screen capture dikirimin dan ketahuan kita sekeluarga di grup tuh. Jadi udah nggak lagi ya biasa aja gitu. Dan ini ya sebetulnya ya, bukan hal yang baru. Dari dulu kita kalau berada di wilayah publik itu diomongin. Dan diomonginnya macam-macam. Cuman bedanya kalau sekarang kita denger. Ya karena sekarang sosial media dan segala macam. Kalau dulu enggak. Iya. Tapi diomongin aja dari dulu. Pasti. Mau jadi zaman Bung Karno juga diomongin. Pasti di warung kopi sana sini semuanya ngerasain itu ngawur keputusan ini. Tapi kan kita nggak denger. Iya. Kalau sekarang kita denger, jadi biasain aja denger itu. Dan kalau sekarang masuk di wilayah publik itu kupingnya harus siap ya. Iya, harus kebiasa. Nggak usah marah, udah nggak usah aja. Relax. Ya. Oke, jadi buat netizen, kalau kamu suka berkata kasar, mencaci maki, apapun dengan alasan kamu, bahkan sampai bikin akun khusus untuk nyaci-caci, ada loh, banyak Pak. Pakai second account. Pakai second account, isinya maki. Ingat, Pak Anies bilang, yang bermasalah bukan orang yang kamu serang, tapi kamu yang punya masalah. Iya, ini juga jadi perhatian. What's wrong with you, man? Pasti hidup kamu nggak bahagia. Pasti hidup kamu nggak bahagia. Ih, Bapak, lihat Pak Anies senyum, kamu dari tadi marah-marah. Iya. Saya jadi emosi lihat Bapak nih. Tapi ini juga perhatian nanti buat yang mau komen di tayangan ini ya. Seperti selalu diingetin di setiap tayangan kita bahwa mau komen tuh yang sopan gitu. Nggak boleh ada yang jelek-jelek. Ya kritik membangun lah gitu. Jangan saya duduk begini diprotes. Emang kamu? Oh saya baper itu. Kamu juga sama. Kita harus belajar ke Pak Anies. Iya. Bener harus nih. Ini ya harus. Tapi juga gini. Karena harus ngebiasain karena kalau enggak juga ya. Kalau kan saya tuh kadang-kadang dengar cerita ada orang yang kasihan seseorang yang posting, kemudian habis itu dibully rame-rame, diserang rame-rame sampai akhirnya dia nggak bisa tidur, sampai akhirnya nggak bisa makan. Terdampak kehidupannya lah pokoknya ya. Terdampak kehidupannya. Nah, ya itu memang mengejutkan ya buat dia. Tapi menurut kita tuh yang sudah mulai sekarang ada di dunia sosial saat ini nih, ya udah harus mulai ngebiasain dengan potensi reaksi yang besar. Ya. Itu ya bagian dari hidup di abad inilah. Iya. Apalagi nanti ini kan tantangannya beda. Sebagai calon pemimpin pasti orang banyak yang lebih menyerang juga gitu. Jadi Bapak masih mantau Instagram sendiri, Pak? Kalau mantau enggak sih. Saya kalau pas lagi ada, itu pun jarang sekali longgar saya sampai lihat. Tapi umumnya ada tim yang ngerjain. Oke. Jadi kalau posting juga saya udah nggak posting. Nggak sempet. Penasaran sih, Nal kan tadi Ronald bilang Bapak pintar banget. Enggak lah. Gitu kan. Tapi SMA 4 tahun lah Bapak. Ampun. Kita kan cuma 3. Bapak kalah sama kita.
Loh justru gitu, 4 tahun pendalaman. Tapi 4 tahun bukan nggak naik kan Pak, tapi karena sekolah dulu keluar ya Pak ya? Iya. Jadi saya SMA kelas 2 itu ikut pertukaran pelajar tuh. Ikut seleksi, terpilih, terus berangkat ke Amerika setahun. Jadi saya punya ijazahnya 2. Oh. Punya ijazah SMA di Amerika sama ijazah di sini. Buat ijazah SMA di Amerika. Ya berarti kan kalau Pak Anies 4 tahun SMA, aku juga nggak aneh kalau kuliah 7 tahun. Ya lu mah kelamaan itu mah. Kuliah lu kelamaan. Itu juga pendalaman itu juga. Kelamaan. Udah PhD, masih ada keinginan untuk sekolah nggak sih Pak? Kalau sekolah lagi formal sih enggak, ya. cukup PhD. Tapi apa namanya setiap kembali ke tempat ngobrol, diskusi gitu itu selalu mencerahkan selalu. Tapi gini karena saya tuh sering bilang belajar itu lain dengan bersekolah. Belajar sih jalan, bersekolah nggak harus. Sekolah tuh pasti ada institusinya berarti kan ya. ya. Formalnya gitu. Itu belajar sih terus. Bahkan sebenarnya ya kalau ke depan tuh disebut manusia abad 21 ke depan itu learner. Learner itu orang yang terus mau belajar. Belajar apa? To learn and to unlearn. Kok to unlearn, Pak? Iya, to unlearn. Lah, gimana? To unlearn. Jadi to learn itu kan memang udah biasa. Memang harus. Untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ya. To unlearn itu mengubah yang sudah salah. Yang selama ini kita lakukan, yang kemudian nggak boleh dikerjain lagi. Dan dalam proses belajar itu unlearn. Nah itu kebanyakan kita ketika bicara learner cuman to learn. Padahal sebetulnya to learn dan unlearn. Sehingga kita terus-menerus ada perubahan. Terus to learn and unlearn. Nah dua-duanya namanya learning. Orang yang kerja namanya learner. Oh my God. Point of view-nya menarik sekali. Jadi kita punya pasti banyak sekali hal yang dulu dikerjain sekarang nggak lagi kan. Iya betul. Nah itulah unlearning. Ya, saya sekarang lagi bikin tesis Pak. Saya kembali lagi ke kampus setelah 22 tahun. Wow. Entah kenapa lagi muncul. Hormat. Terima kasih Bapak. Lagi pengen belajar lagi aja bahwa maksudnya saya memang ada bukan sedikit Pak, ada niat Pak pengen jadi akademisi Pak. Gitu kan ya. Cuman saya kesulitan bikin tesis Pak, bisa bantu saya Pak? Ya, nggak gitu. Ujungnya. Nggak gitu. Mungkin Bapak punya tim Pak yang bisa bantu saya? Kalau saya juga memang lagi belajar Pak. Belajar apa? Belajar lari kan. Oh lari. Karena saya ingin jadi pelari. Bapak mungkin ada sepatu yang bisa. Kenapa jadi minta-minta? Ada tuh di mobil sepatu. Ada. Sepatu lari lagi. Apakah ini secara tidak langsung Bapak melihat dari figur di keluarga, ayah, dari kakek yang juga pahlawan nasional, apa yang Bapak lakukan sekarang itu? Iya, banyak kan kita semua terpengaruh sama keluarga ya. Keluarga kita itu adalah penumbuh pembentuk pertama. Betul. Jadi tentu pasti berpengaruh sekali. Saya ya kakek, ayah, ibu sangat berpengaruh. Nenek saya sangat berpengaruh karena mereka lah menjadi orang-orang pertama yang saya berinteraksi. Jadi contoh nih di rumah kakek saya, nenek saya setiap hari baca buku, mereka lihat gitu kan. Saya kelihatan tuh depan mata. Terus rumahnya isinya buku. Warisan kakek saya itu adalah buku kira-kira 4.000 buku. Pak beliau di masa ya agak banyak. Padahal beliau tuh bukunya rata-rata dari mulai tahun 1890-an terbitannya sampai sekitar tahun 70-an. Karena itulah masa 80-an lah masa hidup beliau. Jadi buku-bukunya buku-buku banyak. Nah, itu ada di rumah dan saya tinggal. Jadi saya menyaksikan tuh buku-buku lama. Bahkan saya dapat kesempatan baca cerita-cerita novel, cerita-cerita fiksi itu dari perpustakaan di rumah. Oh jadi nggak semuanya buku ilmu Pak, pengetahuan Pak? Oh enggak. Buku Apa fiksi aja juga ada? kayaknya. Ada, banyak. Komik Jadi, baca nggak Pak? namanya buku sastra ya. Iya. Kalau komik nggak ada. Enggak Komik dong. nggak kayaknya baca. Pun Nggak ada. Pak Anies tuh rumahnya perpustakaan nasional bukan? 4.000 buku. Ya. Enggak, itu di rumah kakek saya. Oh, di rumah kakek. Saya kan tinggal bersama mereka. Jadi masa kecil saya bersama dengan itu. Nah, itu membuat kebiasaan aja lihat buku. Terus
tanpa saya sadari mereka juga membiasakan. Ini contoh nih, lagi liatin apa tuh Kak? Ada aja. Jadi contohnya ya misalnya kakek saya itu beliau jurnalis. Ya. Jadi hampir setiap hari itu menulis. Sebagian bentuknya ini surat. Jadi misalnya gini, dia baca sebuah peristiwa, maka dia akan kirim surat kepada banyak kan teman-temannya waktu itu. Kan beliau ini seorang orang yang terlibat dalam pergerakan. Iya. Sehingga di tahun 80-an itu 70-an masih banyak orang-orang yang pada berkiprah di publik itu adalah teman-teman dia. Jadi sering nulis, hampir tiap hari nulis. Kalau boleh saya bilang mungkin seminggu 4-5 kali lah pasti nulis surat gitu. Atau nulis artikel gitu. Nah, saya sering dapat tugas. Tugasnya apa? Jadi juru ketik. Oh, Sayuti Melik tuh Pak. Pengetik naskah proklamasi. Iya. Oh gitu. Jadi kakek yang diktein, bapak yang ngetikin. Ngetik. Tapi ngerti apa yang diketikin nggak? Pada saat itu. Ya waktu itu mana pula kita tahu ya. Kita kan ngetik aja. Dan nggak ingat juga saya apa-apa saja yang ditulis. Ada satu hal gini, kalau ngetik. Jadi saya hafal nih. 2 lembar kertasnya, 1 pakai kertas Daito, kertas karbon. Iya, yang itu. Daito, terus pasang di situ. Dan selalu ada 2, 1 dikirim, 1 buat arsip. Okay. Jadi dia punya arsip tuh semua surat-surat yang dikirim. Keren banget. Ya, masih ada Pak? Masih ada. Nah, saya bagian nulis tuh. Jadi saya ini belajar ngetik, itu nggak pakai teori itu, pakai begini. Tapi insya Allah saya kalau ngetik cepat sekali, bisa. Dengan tanpa pakai 10 jari yang ada teorinya tuh. Nah, saya ngetik, beliau diktein, jadi saya di meja, nanti beliau di kasur tiduran gitu, atau sambil duduk, nanti beliau sambil ngomong, dia ceritanya saya ketik. Nah, kalau udah selesai itu, nanti di ujung itu dia akan bilang begini kira-kira, surat ini saya diktekan sama cucu saya Anis. Oh my God. Wih, saya bangga betul tuh. Wah, nanti setelah selesai, nanti kakek saya akan ambil sama dia ada koreksi, direvisi, tambahin gitu kan, tambahin catatan pinggir atau coret-coret gitu dah. Nah itu bikin saya bangga. Tapi juga saya baru tahu kemudian hari itu cara dia ngasih tahu pembacanya kalau salah-salah bukan saya ngetik. Bagus. Itu Bagus. Tapi kan sopan betul ngasih tahunya. Betul. Kan dia nggak bilang kalau ada salah-salah ini diketik cucu saya, enggak. Dia cuma bilang surat ini saya diktekan pada cucu saya. Cucunya bangga, kan? Yang di sananya juga, oh pantes kan gitu kira-kira kan? Oh pantes ya, anak-anak gitu. Tapi karena itu dikerjakan rutin, jadi saya terbiasa. Habis itu nanti kemudian tugas saya ke kantor pos tuh, bukan kantor pos, bis surat tuh nyemplungin kirimin. Itu rutin kami kerjakan. Rutin. Jadi tanpa sadar saya dilatih ngetik. Kan nggak sadar kita dilatih ngetik. Tanpa sadar saya baca. Itu kan nggak sadar semua. Jadi bukan kayak Anis belajar ngetik. Enggak. Anis di buku. Enggak. Jadi kayak bermain sebetulnya, tapi belajar itu. Tanpa kita sadari diarahkan tuh. Iya. Terus nanti ditunjukin, nih ada saya kan kalau masih anak-anak tuh daya bacanya belum tinggi. Daya baca. Kira dari kecil pas seneng baca Pak? Misalnya buku segini nih, kan nggak mungkin kita baca. Iya, waktu kecil enggak. Nah jadi saya dikasihnya cerpen-cerpen tuh. Cerpen pendek kan, Iya. cerita pendek kan Iya. kita sanggup. Iya. Nah jadi saya cerpen tuh pada waktu itu ada yang saya suka sekali, namanya Anton Chekhov. Oh, Chekhov. Anton Chekhov ya, itu kumpulan cerpennya bagus sekali. Kalau ada kesempatan ya ketika cari buku itu cerpennya bagus sekali. Jadi saya tanpa sadar tuh belajar imajinasi. Kan ini ketika baca tuh imajinasi. Iya. Karena begitu. Theater of mind ya Pak ya. Iya. Gimana coba? Kalau kita dengar. Beda sama nonton TV. Kalau nonton TV, kita udah tahu. Misalnya gini, ada gambar rumah dengan langitnya warnanya biru. Kanan kirinya ada rumput yang luas, kemudian ada pemandangan yang indah. Ketika itu dalam bentuk lisan, imajinasi masing-masing beda-beda. Tiap orang kalau sudah ada visualnya, tapi ada visualnya udah jadi tuh. Nah itulah kekuatannya ketika baca yang model-model. Nah saya menikmati sekali baca ini. Jadi saya suka model sastra, cerpen. Dan itu bukan kayak nis harus baca, bukan. Kita nggak sadar dibawa dengan keren. Katanya dulu Pak Anies juga
suka jadi kutu buku ini karena pengen naik sepeda katanya. Diiming-iming sepeda. Iya benar. Jadi diiming-iming sepeda sampai akhirnya mau belajar baca buku gitu. Nah, Sepeda jadi ontel itu, Pak? Belum sih, belum. lebih kecil, lebih kecil. sepeda roda 3. Enggak. Kecil banget. Belum bisa ngetik dong sepeda roda 3. Sepeda roda 1. Sirkus dong. Ampun. Enggak sih, masih kecil. Jadi waktu itu saya pengen naik sepeda, bolehnya cuma di sekitar kampung. Nah, terus di sisi lain, saya ini dulu suka agak konfliktual sama teman sebaya. Kenapa? Jadi favorit saya namanya Muhammad Ali. Oh. Dan kehebatan Muhammad Ali itu kalau lawannya jatuh. Oh, suka berantem ini mereka ini. Beneran? Iya, jadi akhirnya saya sering berantem. Astaga. Masa Pak Anies yang kalem begini doyan berantem? Itulah. Nah, jadi waktu itu ya, jadi ibu tuh sering sering dipanggil ke Ya sekolah. Allah. Sampai ibu saya tuh bilang, udah Anies sekolah tinju aja. Nggak usah sekolah SD. Karena berantem. Nah, di kampung juga begitu. Sering konflik sama teman-teman lain. Kalau istilah ibu saya sih gini katanya. Itu. Jadi dia masih belum mampu mengungkapkan dengan lengkap. Iya, Akhirnya betul. ungkapkannya pakai tangan. Iya, Ada iya, perbedaan apapun, pak gitu. Nah, jadi terus Ibu Mawiyah punya ide kelihatannya nih, pasti kan mereka rundingan gimana nih ngadepin ke anak satu ini kan kira-kira gitu. Terus mungkin di antara mereka tuh punya pikiran, dah dia senang naik sepeda, tapi naik sepedanya itu cuma boleh di dalam kampung. Terus dibilangin, boleh naik sepeda ke jalan aspal, kan jalan aspal tuh hebat nih. Iya. Kalau perginya ke perpustakaan. Oh, ya tetap diarah. Jadi saya ke perpustakaan terus, bukan karena mau pinjam buku, Tapi bonek sepeda. karena mau naik sepeda. Jadi ke perpustakaan lagi, karena itu satu-satunya tempat yang saya boleh datengin jauh, 4 kilo coba. Itu yang di Kuningan, Pak? Enggak, waktu di Jogja. Oh, itu di Jogja. Bayangin naik sepeda 4 km, kan hebat masa itu. Iya. Naik 4 km. Saya bangga betul, satu-satunya anak di kampung yang boleh naik sepeda di jalan aspal. Jadi saya dari Jalan Kaliurang tuh ke namanya Jalan Mangkubumi di Jogja. Namanya perusahaan KR. KR tuh koran lah gitu. Koran lokal. Kedaulatan rakyat. Nah, saya ke perusahaan KR. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Saya pinjam buku, pinjam lagi. Jadi bukan karena dikasih tahu suruh baca buku, karena saya pengen naik sepeda. Efek sampingnya suka buku. Jadi Pinter. satu, menurut saya sebuah rekayasa yang unik dari orang tua waktu itu. Iya ya. Karena kita diarahin, tapi kita nggak merasa kan. Iya, betul. Dan ketika udah sana, oh begitu ya rupanya gitu. Bapak menerapkan hal yang sama nggak ke anak-anak? Ya, kita coba begitu. Jadi misalnya mereka pengen, sekarang sudah pada gede ya, pada waktu itu pengen mendapatkan sesuatu, yuk baca dulu nih. Ini diselesaiin. Atau pikirin kalau mau sesuatu, kasih saya 4 alasan, 5 alasan. Jadi mereka mikir. Jadi ada sesuatu yang mereka harus kerjakan untuk dapat sesuatu. Ya, harus ada sesuatu, ada usaha dulu. Iya, betul. Gitu. Dan usaha Kira-kira kita gitu. berhubungan sama ilmu. Kita sekarang anak baru ngerengek sedikit langsung dikasih. Ternyata sebetulnya ada pengajaran ada, ya. Ada gitu ya. dan ini kan dulu ya waktu mereka masih anak-anak segala. Kita itu kan waktu itu belum masif seperti sekarang ya. Salah satu tantangan itu kan ngelola televisi. Ya. Jadi kami itu atur supaya televisi itu ada di tempat yang terpisah, bukan menjadi ruang keluarga. Jadi ruang keluarganya itu nggak pakai TV. Hanya untuk ngumpul keluarga betul-betul. Ngumpul keluarga. Nah, tapi kalau menonton TV ada tempatnya sendiri gitu. Jadi tujuannya itu tadi untuk Quality time dengan keluarga gitu ya. iya, untuk ada itu. Dan ada masa di mana kita memang nggak pakai saluran, nggak pakai kabel, dan ada masa itu. Sekarang masa itu udah lewat karena mereka udah mulai pada gede. Iya. Tapi kita nonton yang kita mau tonton. Iya. Kalau enggak kan kadang-kadang TV nyala terus. Iya, betul. Ada apapun kita nyala aja gitu. Nah, kita tuh menghindari itu. Rumah lu gitu kan, Ke? Ya kalau saya tidur. Kalau Pak Anies kan baca, saya tuh lebih ke nonton. Nonton 10 menit, bobo gitu. TV nyala aja terus. Nggak masalah, kalau di Indonesia kayaknya TV malah the center of the Iya. house gitu loh, Pak. Iya. Jadi kayaknya tuh orang tuh malah TV di ruang keluarga. Jadi akhirnya mungkin quality time jadi keluarga Kalau jadi agak berbeda. sekarang ya? kami lakukan itu, kenapa?
karena sekarang itu orang tua kami tinggal di rumah. Kemudian mertua saya juga sering di rumah. Nah kemudian TV-nya kita taruh di situ. Karena buat orang tua ya inilah itu hiburannya. Itulah hiburannya. Tapi dulu ketika anak-anak masih pada kecil kita nggak begitu. Sekarang kita taruh di tengah. Jadi kaku juga enggak. Tapi ada coba untuk ngatur gitu gimana caranya bisa kembali. Fleksibel lah ya, sesuai dengan masanya. Pak Anies masih ingat foto ini nggak? Ini foto apa sih Pak? Oh iya, masih ingat. Ini apa? Lagi demo? Lagi deh. Lagi aksi ya? Kenapa? Lagi aksi ini? Lagi habis aksi. Itu tengah-tengah aksi sih sebetulnya. Apa, masih ingat nggak dulu apa ini? Aksi apa? Itu aksi protes penutupan Tempo editor Detik. Tahun 94. Dan kira-kira sejam sesudah itu saya kena popor senjata. No. Ya, sejam sudah itu. Sejam setengah lah Di itu. Iya, kepala, di badan itu kayak pokol itu. Langsung Ali keluar lagi. Muhammad Ali. Lawan tentara, kalau bisa. Jadi waktu itu keras di ujungnya ada konflik yang keras. Tahun berapa sih Pak itu Pak? Tahun 94. 94. Jadi waktu itu ada penutupan kan, 3 tutup editor, Tempo sama Detik. Kita protes. Jadi ketika kita protes soal pembatasan kebebasan bersuara, itu bukan sekarang aja, udah zaman dulu kita ini ngomongin soal kebebasan berpendapat itu. Nah, lalu ketika datang, ini kan era 90-an ya. Iya. Kita begitu lihat yang datang bukan dari Jogja, alamat ini keras. Oke. Kami udah hafal dulu. Kalau yang datang kesatuan dari dalam Jogja nggak akan violent. Nggak akan violence. Tapi kalau yang datang itu kesatuan di luar Jogja udah alamat nih. Kira bahasin apa? Apa? Saking seringnya bikin ini aksi. di Jogja Pak. Kira di Konoha Pak. Nggak boleh kata Bapak. Enggak, Kira di Konoha. Ini Wakanda gitu. Ketika masih ngomongin negara kita Wakanda, kata berarti nggak bangga sama negaranya ya Iyalah, Pak ya. Oke, saya punya foto nih Pak ya. Apa petuah Bapak yang akan Bapak sampaikan kepada orang ini? Ya. Waduh. Coba. Bapak kalau ketemu dia mau bilang Ya. apa nih Pak? Saya akan bilang waduh. Jadi sedih saya. Apa yang mau bilang? Ini usia berapa Pak? Ingat nggak? Itu usia 17. 17. Apa 17 apa yang akan Pak Anies bilang kepada Anies usia 17 tahun ini? Terus sibuk. Terus sibuk. Jangan longgar waktunya. Terus padat. Itu pesannya Pak. Oh. Kira-kira Anies 17 Stay tahun akan busy. nerima nggak dikasih saran itu sama Anies di masa depan? Dan kebetulan itu juga yang dikerjain sih dari dulu. Selalu sibuk. Jadi maksud saya gini, waktu itu tentu ada mainnya ya, tapi aktif. Terus aktif. Dan itu yang saya pada masa itu. Pak, boleh nggak kasih ide? Rambutnya giniin dong. Ini aja udah kepanjangan nih lagi. Nah, jadi kalau digondrongin Bapak, jadi Pak Anies ini kayaknya rambutnya bukan memanjang tapi membesar. Sama kayak kamu berarti. Sama kayak saya. Iya. Ini Nanti nggak bagus Dan pakai terus peci tahu kalau nggak? gitu. Ini rambutnya. Kayak Ronald, tahu nggak apa yang kejadian sudah foto ini? Kan saya foto ini nih. Di popor senjata lagi? Enggak kan? Enggak. Kirain. Terus saya kan pakai foto ini. Jadi kejadiannya, saya bikin foto ini karena harus ngurus paspor. Paspor untuk itu pertukaran pelajar. Pertukaran tuh. pelajar. Oh, SMA ya betul. SMA. Jadi datanglah saya ke tempat foto itu namanya Duta di Jalan Solo. Dari potret itu kan. Jadi, besoknya misalnya beberapa hari kemudian udah jadi, saya ke kantor imigrasi. Terus sama petugas imigrasi, oh nggak bisa mas, kenapa? Giginya kelihatan, dah. Oh iya, Nggak kan boleh, giginya kelihatan. Jadi saya tuh berkesan sekali. Nah, sementara saya foto giginya kelihatan, terus nggak boleh. Karena udah senyum. Itu setelan sih. Iya kan? Untung nggak senyum 3 jari juga Pak. Enggak ada yang gitu. Masa foto paspor kayak model? Siapa tahu. Iya. Jadi ini tuh sebetulnya aslinya buat foto paspor. Foto paspor, kemudian diulang harus cemberut saya. Jadilah. Jadi foto ini masih kesimpan. Itu sebetulnya rejected picture. Rejected picture. Keren. Hey, stay busy ya. Ya, Sibuk sibuk terus ya. Betul. Gitu. Tapi kalau berbicara ibu di Ibu Ferry, apakah umur 17 tahun kah
Anis yang itu kan yang membuat Bu Ferry jatuh cinta? Karena konon katanya Bapak bucin banget sama Ibu. Pacar lama apa ya? Iya, zaman kuliah sih sebetulnya mulainya. Mana Ferry? Oh dari kuliah, pacar kuliah. Wih, Nah, ini dia. Iya, jadi sebenarnya ketika udah mulai kuliah dan apa namanya pada waktu itu zaman kuliah ini memang saya itu gimana ya idola. baru Oh, bukan. baru di akhir-akhir tuh mulai. Jadi kadang-kadang yang saya mikir, oh dulu kalau saya boleh ngulangin nih, mungkin saya sedikit lebih rileks pas kuliah. Oh, Bapak tuh kenceng terus, Pak. Dulu kencengnya itu bukan kenceng kuliahnya, kuliahnya enggak juga. Oh, itu dia kenceng apa? Yang bikin aksinya itu. Aksinya ya? Aktifnya itu. Kalau di kelasnya sih biasa aja, tapi aktif. Jadi baru di ujung-ujung tuh saya mulai lebih rileks, harusnya lebih rileks. Saya terlalu rileks, Pak. Saya rileks banget. Rileks banget. Jadi di akhir baru ketemu sama Ibu. Nah, sama Ferry ya. Jadi Ferry itu di Fakultas Psikologi, saya di Ekonomi Tetanggaan. Terus ya alhamdulillah. Ekonomi. Kalau Ibu? Psikologi. Oh, psikologi. Ekologi. Psikologi dan ekonomi. Makanya jadi ekologi. Enggak, psikonomi. Bisa. Pak, si ini kemana, Pak? Saya kan punya grup motor, Pak. Kalau diajak motoran sama saya mau nggak? Oh iya. Bapak kan demen banget pakai Vespa ini nih, Pak. Ini Vespa hadiah ya? Karena juga pakai Vespa ya? Ada, Pak. Vespa, Bapak tahu nggak kenapa namanya Vespa, Pak? Kenapa? Kempes di pompa, Pak. Vespa. Bukan. Vespa. Iya, Vespa. Vespa. P-nya P. Atau P atau F, orang Sunda kan sering ketuker, Pak, gitu ya. Iya. Masih sering, Pak, Memang naik ini, Pak? Masih sering? Masih. Antik ya, Vespa antik ya Vespa kalau antik. Walaupun pada waktu itu belum antik ya, waktu itu ya Ya, biasa pada saat aja. itu ya motor pada zamannya. Jadi ini Vespa ini plat nomornya masih AB sekarang tuh. Iya, Masih AB Jogja ya? 6094. Iya, masih AB. Jogja. Masih plat Jogja. Itu motor almarhum ayah. Terus saya pakai ketika kuliah. Ayah pakai Hijet dulu, ada Hijet 1000. Iya, Hijet 1000. Ya ampun. Ingat ya Hijet Itu kayaknya 1000 ya? mobil semua orang Indonesia pada saat itu deh. Pada saat itu. Saya juga itu, Pak. Hijet 1000 ya? Iya. Nah itu, jadi Kalau ayah saya pakai nggak Hijet punya 1000. mobil, Pak, dulu. Gak usah ngejual kemiskinan. Gak usah jual kemiskinan deh. Jadi ayah upgrade ke Hijet, saya Bapak dikasih upgrade lungsuran ke ini. motor. Terus saya pakai terus. Dan sejak itu saya pakai terus sampai sekarang. Saya rawat terus. Masih terawat ya, keren. Vespa aja dirawat sampai sekarang masih ada. Berarti kalau merawat sesuatu bagus bapaknya. Apa sih, Kak? Biar masuk aja. Oke, ini kita mau ngasih beberapa pertanyaan buat Pak Anies ya, Pak. Santai aja, Pak. Pertanyaan Relax, Pak. pendek ya. Relaxnya apa seperti yang Bapak bilang ke Bapak yang kuliah ya, yang dulu ya. Pertanyaan santai aja, Pak. Siap ya, Pak? Oke, dari saya dulu ya. Cok, boleh. Iya. Sepeda ontel atau Vespa? Jawab cepat. Sepeda ontel. Oh, sepeda ontel. Sepeda ontel. Padahal Vespa tadi yang diceritain sama Bapak. Tapi yang dipilih sepeda ontel. Langsung Out of the milih. box ya betul. Pak, dan saya punya sepeda ontel. Sepeda ontel saya ini kan, itu dari kakek ke ayah, dari ayah ke saya. Udah 3 generasi. Iya, 3 generasi, dan masih dirawat sampai sekarang. Tuh, Ada tuh, sepeda 3 ontel aja generasi. dirawat. Bapak, Apalagi Vespa. kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Umum. Serius? Serius. Ya karena Pak Anies sering banget ketahuan lagi naik MRT. Iya, tapi kan dengan siapa Bapak, Bapak akan susah mendapatkan ketenangan di angkutan umum, Pak. Enggak juga sih, karena kelihatannya yang pada gunain kendaraan umum juga udah tahu kalau saya sering naik kendaraan umum. Jadi ketika mereka di situ tuh udah relax aja gitu. Lain kalau misalnya saya nggak pernah pakai gitu ya. Iya. Datang, ini baru. Kalau saya rutin. Nah, dulu apalagi waktu masih tugas di DKI. Enak soalnya. Iya, MRT. saya tinggal di Fatmawati. Jadi Lebak Bulus, ya. Turun sampai Bundaran HI, Iya. terus baru Iya. naik kendaraan. So, kendaraan umum good. Walaupun nggak selalu. Prakteknya nih, kita kadang-kadang suka harus meeting sana, meeting sini. Seperti sekarang nih ke sini. Kan nggak mungkin pakai kendaraan umum. Iya, Ya iya, kita kendaraan pribadi. Tapi kalau bisa ada Masih dua bisa opsi, diraih, dicapai kita oleh kendaraan umum Oke. ya. Baca buku atau ngobrol sama orang? ngobrol sama orang. Iyalah, lebih menyenangkan ngobrol sama orang. Oke. Soliter Iya. begitu. Dan bisa dua arah komunikasinya. Pak,
Sepak bola atau bulu tangkis? Sepak bola. Sepak bola ya. Siapa klub? Ada klub kesukaan? Persija. Persija. Luar negerinya? Saya Jangan suka. MU, jangan MU, jangan MU. Enggak, gue juga udah gak suka main MU. Oh iya. Gue juga gak suka MU, butut. Dulunya suka ya? Suka, Pak. Dulunya, kesian betul. Berarti ngikutin berarti sama perjalanan. Ada pemain idola dari ya, luar? City oke, Chelsea oke. Oh ya, Inggris berarti Inggris, ya. Inggris. Oke. Lagi gak? Liburan dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Paling senang kemana, Pak? Tadi ada fotonya lagi di pantai. Ya, sebenarnya saya suka ke gunung, saya suka ke pantai. Kalau ke pantai biasanya di Lombok atau di Bali. Kalau ke gunung nggak jauh-jauh, di sekitar Bogor aja. Salah Gunung Gede, Pangrango situ ya. Oke. Nah, ini juga masalahnya nih. Berapa tahun terakhir ini tugas saya itu nggak memungkinkan pergi jauh-jauh. Benar-benar nggak mungkin. Jadi pergi itu kira-kira yang bisa cepat pulang ke Jakarta. Iya. Liburan pun pokoknya kalau dekat pantai Anyar gitu-gitu ya. Jauh juga Jauh ya. juga jalan darat soalnya. Terakhir Ya, Ancol aja lah kalau liburan gitu. keluarga kapan, Pak? Terakhir? Terakhir liburan keluarga habis Lebaran Ke Bali. Bali. Ke Bali. Bali nggak masih Ya, selalu merindukan, menyenangkan sih. dirindukan ya. Ya, Oke. sebetulnya lebih banyak gini, bukan tempatnya, tapi barengnya. Kembali ke keperasaan sama Iya, siapanya betul. Iya, ya. barengnya. Tempatnya bisa gonta-ganti. Tapi barengnya tuh yang mahal tuh. Priceless. Priceless. Oke, sekarang kita ganti. Ini 2 pertanyaan aja, Pak. Kalau tadi kan pilih Jangan susah. Ini- Enggak. Enggak. Gampang jawab cepet kok, Pak. ini mah ini. Karena kalau tadi kan pilih ini atau ini. Ini simpel. Bapak santai, kosongan pikiran, santai, relax. Ini asosiasi apa ya? Ya cepet pokoknya apa yang terlintas di kepala Bapak aja. Ya, kalau tadi kan ada jawabannya. Kalau ini kan nggak ada jawabannya. Ini lebih bahaya. Jawabannya terbuka. Siapa, Pak? Apa yang terlintas di kepala Bapak, di pikiran Bapak, di benak Bapak ketika mendengar kata merah? Bendera merah putih. Aman. Kalau saya nggak akan nanya warna, Pak. Putih? Sama aja dong, itu warna dong. Itu warna. Kalau putih apa, Pak, yang terlintas, Pak? Kalau putih itu apa yang terlintas ya kalau lihat putih? Baju Tika. Gimana nggak terlintas gede banget sebelah. Pasti langsung kebayang sama Bapak. Ampun. Enggak apa-apa, Pak. Aduh, Pak Anies, terima kasih banget ya. Kami sih terhormat lah, tersanjung lah Bapak bisa meluangkan waktu ke sini ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Di tengah kepadatan. Tepuk tangan dulu buat Pak Anies. Kami mendukung siapapun ya yang akan menjadi pemimpin negeri ini ya. Dan terima kasih Pak Anies sudah percaya sama kami ya Pak ya. Dan kami mah rakyat akan ada di belakang aja terus Pak, gitu kan ya. Pokoknya doanya Bapak tetap sehat ya. Amin. Terus juga jangan baperan, itu paling penting karena selama ini yang kita lihat juga Pak Anies nggak pernah baperan. Pak Anies selalu senyum menghadapi segala sesuatu, pertahankan. Insyaallah. Ya. Amin. Dan ini kan makin mendekati 2024 makin asik nih Pak ya goncangannya Pak ya. Benar, makin seru. Tapi ya gitu, kalau kan gelombangnya katanya gede gitu. Tapi juga perasaan kok. Kalau kitanya relax juga nggak kerasa jadi beban. Tapi kalau kita pikirin terus ya jadi beban. Kecil kerasa berat. Ya. Jadi take it easy. Jadi se-relax. Tapi ingat ya Roti. Doain ya. Amin. Pasti Pak. Selalu Se-relax-relaxnya Pak Anies. Ingat, idolanya adalah Muhammad Ali. Sting like a bee. Run like a butterfly. Yes. Sonny Liston. Floyd Patterson. Hati-hati. Ali. Mumbai. Bisa. Anis. Mumbai. Iya. Bagus. Benar juga ya. Langsung kepikiran, yes, saya akan dijadikan. Dijadikan apa kamu ya? Pak Anies sehat-sehat, salam buat Amin. keluarga. Salam buat Bu ya. Ferry, Terima Pak, kasih. sama Ibu juga. Ya selalu senang berbicara sama Bapak, kami dapat banyak inspirasi, banyak hal-hal baru yang kami nggak pernah tahu. Seperti tadi si artis Afrika siapa namanya?
Fusi. Fusi ulama ya. Suhalah. Saya akan dengerin. Apa ulangi lagi Pak? Namanya Jadi apa? Fusi Mahlasela. Fusi Mahlasela. Oke. Biar Sempetin nanti dengerin. ya dengerin Fusi Mahlasela sama world music lah biar musik Balkan. so iya kan gimana? Dan Asia Tengah saya akan dengar. Kalau Pak Anies Pak referensinya banyak. Siapa tahu nular nanti ke kita. Antara suka atau nggak ngerti sama sekali apa ya. Pak Anies sampai gak minum loh. Oke, Rotizen ini syuting kami malam. Ini jam 9:30 malam. Mohon maaf, masih ada acara lagi jam segini enggak? Atau Satu lagi. no. Nah, ya biasa begitu. Masih ada Satu lagi. lagi. Yes. Dan pagi-pagi besok ada lagi. Ada lagi. Tapi saya bilang tadi kan, capek apa enggak itu soal Jadi rasa. perasaan. Kita kalau nggak suka, sebentar aja capek. So enjoy what you do what you enjoy. Dan Rotizen, kalau kamu enjoy dengan tayangan kita kali ini, silahkan like, comment, and subscribe. Anies Baswedan!